Pernah nggak sih kamu ngerasa gajian baru lewat beberapa hari? Tahu-tahu uangnya udah menipis. Atau setiap akhir bulan, kamu bertanya, sebenarnya uangku habis kemana ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bahas 7 kesalahan dalam mengatur uang yang sering banget kita lakukan tanpa sadar. Dan bikin dompet kita bocor halus. Kesalahan 1, tidak mencatat pengeluaran. Banyak orang merasa ribet untuk mencatat pengeluaran, padahal tanpa catatan, uang hilang tanpa jejak. Kita ngerasa semuanya cuma kecil-kecil doang. Tapi kalau dikumpulkan sebulan, bisa jadi besar. Solusinya cukup catat, pakai aplikasi catatan atau spreadsheet. 10 detik aja sudah cukup. Kesalahan kedua, belanja impulsif. Scroll TikTok, lihat barang lucu murah tiba-tiba beli. Tidak terasa, paket datang terus tiap hari. Dan ini terjadi berulang kali. Padahal kalau ditanya, beneran butuh nggak? Jawabannya, seringkali enggak. Ingat, impulsive buying itu musuh terbesar budgeting. Kesalahan ketiga, nggak punya tujuan keuangan jelas. Ketika kita mulai menabung, pastikan kita sudah punya tujuan keuangan yang jelas. Nabung tanpa tujuan itu kayak naik mobil tanpa arah, nggak tahu mau kemana. Jadi sekarang, kita harus mulai tentukan minimal 3 tujuan menabung, yaitu jangka pendek, simpan di e-wallet untuk upgrade gadget. Jangka menengah mulai nabung reksadana, jangka panjang nabung emas misalnya, atau tabungan pendidikan anak. Dengan begitu, kita bisa simpan uang dengan benar. Kesalahan keempat, nggak punya dana darurat. Siapa di sini yang sama sekali belum punya dana darurat? Seberapa penting sih dana darurat itu? Mari kita bahas. Dana darurat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Terkadang dana darurat ini sering terlupakan. Ketika kita punya uang, kita masih mikir, nanti sajalah nabung dana daruratnya, beli barang impian dulu aja. Soalnya barangnya takut keburu habis. Kita baru sadar kalau dana darurat ini penting. Kalau sudah terjadi hal-hal yang sangat mendesak seperti motor rusak, tiba-tiba sakit, yang harus segera mendapatkan pertolongan dari dokter dan kebutuhan mendadak lainnya, dan akhirnya pakai utang. Dana darurat itu pelampung. Kamu nggak nyadar pentingnya, sampai kamu benar-benar butuh. Jadi, ayo mulai dari sekarang, sisihkan tabungan untuk dana darurat. Kesalahan 5, tidak memisahkan kebutuhan dan keinginan. Keinginan disangka kebutuhan. Kita bilang, aku butuh kopi tiap hari. Padahal, itu keinginan bukan kebutuhan. Mulai sekarang, sebelum bayar sesuatu, coba tanya, ini butuh atau cuma ingin? Simple, tapi bisa menghemat banyak. Kesalahan 6, langganan yang tidak dicek. Siapa di sini yang banyak berlangganan Netflix, padahal jarang dipakai karena sibuk? Spotify berbayar, padahal jarang dengar musik juga. Dan aplikasi lainnya. Dari semua aplikasi itu banyak yang jarang dipakai. Tapi uang tetap jalan untuk bayar tagihan tiap bulan. Hal ini yang bikin boncos keuangan. Mulai sekarang, ayo setiap bulan cek. Masih dipakai nggak? Kalau nggak, hapus, cancel, stop. Uangmu bukan buat bayar sesuatu yang nggak kamu nikmati. Lebih baik dimasukkan ke dalam tabungan untuk jangka panjang. Kesalahan 7. Tidak punya sistem budgeting yang jelas. Banyak orang cuma mengandalkan feeling untuk mencatat keuangan tanpa adanya sistem. Padahal, feeling sering salah. Yang akhirnya, setiap bulan keuangan selalu boncos, bahkan minus. Untuk memulai budgeting, gunakan sistem sederhana seperti 50-30-20. Strategi pengelolaan keuangan sederhana yang membagi pendapatan bulanan menjadi 3 kategori. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Metode ini membantu mengalokasikan uang secara disiplin untuk menyeimbangkan pengeluaran, gaya hidup, dan tujuan keuangan masa depan. Kalau selama ini kamu sering ngerasa uang cepat habis, kemungkinan besar salah satu dari 7 poin ini kamu lakukan. Mulai aja dari hal paling kecil. Catat pengeluaran, batasi belanja impulsif, dan tentukan tujuan keuangan. Dengan begitu, tidak ada lagi drama uang boncos tiap bulan.
Perubahan kecil hari ini bisa bikin kondisi keuanganmu jauh lebih baik beberapa bulan ke depan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman, biar bisa belajar mengatur keuangan dengan mudah. Sampai ketemu di video selanjutnya.